adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi. Bersama KL pada ibadah online kita pada pagi hari ini. Apa kabar adik-adik? Semuanya dalam keadaan sehat? Puji Tuhan. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini spesial loh. Ada yang tahu gak ya kenapa ibadah kita spesial? Ya betul adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini memperingati kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itu, KL akan ucapkan Selamat Paskah untuk kita semua. Adik-adik sudah siap untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini? Oke, sebelumnya kita akan bersatu hati di dalam doa. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami kembali pada ibadah Paskah kami ya Bapa pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kami undang Engkau hadir dan Roh Kudus menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terimalah pujian kami ya Tuhan, kiranya boleh menyenangkan hati-Mu. Dan ajar kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh selalu mengingat pengorbanan-Mu untuk kami, dan kami boleh selalu bersyukur karena kasih-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan Tuhan beracara di setiap hati kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, yes, yes. Adik-adik, hari Paskah adalah hari kemenangan untuk anak-anak Tuhan. Karena pada hari Paskah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri dan dengan semangat kita akan naikkan pujian Ku Menang, Ku Menang. Adik-adik, kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya pada hari Paskah merupakan karya terbesar di dalam hidup kita, karena pengorbanannya telah memberikan kita keselamatan. Mari adik-adik kita naikkan pujian karya terbesar dengan rasa syukur kita atas kebaikan Tuhan untuk kita semua.
Adik-adik, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, KL akan mengajak adik-adik untuk menonton video Paskah terlebih dahulu, sehingga kita diingatkan kembali akan pengorbanan Tuhan kita, Yesus Kristus. Komik Alkitab Anak, Paskah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 28 ayat 1-10. Pada hari Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore, setelah disiksa, Tuhan Yesus kemudian disalib. Lalu Tuhan Yesus meninggal dan dikuburkan. Pada hari Sabtu, Bapak Pilatus mengirimkan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur Tuhan Yesus. Pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, Maria pergi untuk melihat kubur Tuhan Yesus. Tiba-tiba terjadilah gempa bumi dan malaikat Tuhan turun dari langit. Malaikat Tuhan itu lalu menggulingkan batu, dan kuburan Tuhan Yesus terbuka. Prajurit-prajurit itu pun menjadi sangat ketakutan ketika Maria sampai di kubur itu dan masuk ke dalam kubur itu. Mereka melihat malaikat. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan Yesus yang disalibkan itu sudah bangkit. Maria keluar dari kubur itu dan berlari pulang untuk memberitahu murid lain. Maria menceritakan pesan malaikat itu kepada Petrus dan para murid lainnya. Kemudian para murid berlari pergi ke kubur itu. Setelah itu, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid-muridnya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Salam damai sejahtera bagi kamu." Ayat hafalan. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Kitab Lukas pasal 24 ayat 6. Tema renungan kita pada pagi hari ini, KL kasih judul, Ku Mau Jadi Terang. Ayatnya diambil dari Efesus 5, ayat ke-8 sampai 9. Kita buka sama-sama adik-adik Alkitabnya di Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Nah, KL mau ajak adik-adik main warna sedikit. Pasti warna ini adik-adik sudah tahu semuanya. Tada! Ya, warna apa ini adik-adik? Hitam dan warna putih. Warna hitam termasuk dalam warna gelap. Sedangkan warna putih termasuk dalam warna terang. Adik-adik bisa kasih contoh nggak? Situasi di mana kita ngerasa gelap? Ya, betul sekali. Gelap itu malam KL, betul. Gelap itu mati lampu, betul juga. Gelap itu nggak bisa lihat. Iya, betul. Kalau terang adik-adik? Terang itu matahari. Terang itu siang hari. Nah, terang itu bersinar. Pinter semua adik-adik. Nah, kalau KL suruh pilih nih, adik-adik lebih suka kalau gelap atau terang? Kalau KL lebih suka kalau terang. Karena kalau terang, KL bisa melakukan kegiatan macam-macam. Kalau terang, adik-adik juga bisa belajar, bisa main, bisa sekolah, bisa ibadah. Tapi kalau gelap, kita tidak bisa melakukan aktivitas selain kita beristirahat. Nah adik-adik, kehidupan manusia dahulu sebelum mengenal Tuhan Yesus
juga hidup di dalam kegelapan adik-adik. Karena mereka tidak tahu kehidupan yang benar itu seperti apa. Artinya mereka hidup di dalam dosa. Tetapi setelah Yesus hadir dalam hidup manusia, kemudian Yesus mati untuk menebus dosa manusia, dan kemudian bangkit menjadi terang dunia, maka kita pun anak-anak Tuhan yang mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi terang Tuhan. Adik-adik, setelah kita hidup di dalam terang, berarti kita ini adalah anak-anak terang. Bagaimana hidup anak-anak terang? Anak-anak terang harus hidup mengikuti sinar terang Tuhan. Artinya, Tuhanlah yang menjadi contoh teladan dalam kita menjalankan kehidupan. Kita harus hidup dengan penuh kasih. Seperti kasih yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih-Nya yang kekal. Kasih yang kita berikan untuk orang lain, misalnya teman-teman kita, keluarga kita, haruslah kasih yang tulus adik-adik, melalui perbuatan kita sehari-hari. Misalnya adik-adik, kalau kita mengasihi adik kita, harus dilakukan terus-menerus. Tidak boleh hari ini mengasihi adik, tapi besok sudah berantem lagi. Nggak boleh ya adik-adik ya. Kemudian, kalau kita ingin mengasihi orang lain dengan menolong atau membantu mereka, maka lakukanlah dengan kasih yang tulus. Tidak boleh karena ada hadiahnya kita menolong, karena ada imbalannya kita menolong. Jika kita menjadi anak-anak terang yang penuh dengan kasih, maka kita akan berbuah adik-adik. Kita akan berbuah di dalam kebaikan, kita akan berbuah di dalam keadilan, dan kita akan berbuah di dalam kebenaran. Kita akan menjadi orang-orang yang baik, bukan orang-orang yang jahat. Kita akan menjadi orang yang adil, bukan orang yang curang. Dan kita akan menjadi orang yang mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Kita juga tidak mau adik-adik kalau hanya kita yang menjadi anak-anak terang. Tetapi kita mau teman-teman kita semua menjadi anak-anak terang juga. Betul? Karena itu kita harus memberikan terang yang kita punya untuk orang-orang di sekeliling kita. Sebagai ucapan syukur kepada Tuhan karena kebaikannya telah merubah kita dari anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Siapa yang mau menjadi terang untuk orang lain? Wah, keren adik-adik. Kita semua harus menjadi terang untuk orang lain. Karena kita ini adalah anak-anak terang Tuhan. Nah, PR untuk adik-adik semua. Yang ini harus dikerjakan dan dikumpulkan setiap hari. PR-nya adalah kita harus menjadi terang untuk orang lain. Bisa ya adik-adik? Pasti bisa. Demikian adik-adik, ibadah Paskah kita pada pagi hari ini kiranya boleh menjadi berkat untuk adik-adik semua. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan doa, kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menjadikan kami anak-anak terang-Mu. Kiranya kami boleh hidup dalam kasih-Mu dan berbuah di dalam kebaikan, keadilan, dan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan kami, Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan cukupkan dan Tuhan sertai ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.